Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Siregar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, jurusan Pendidikan Fisika di LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024 pukul 10.50 sampai 12.20 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi fisika pemanasan global yang dilakukan dengan menggunakan model problem based learning. Dan inilah kartu peserta uji kinerja PPBG dalam Daljab kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabar hari ini? Baik Pak. Masih semangat mengikuti pelajaran untuk kali ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Dua kelas, tolong begitu anak. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, Baginda Sahreja, Dona, Doni, Fatmawati Toma. Apa keterangannya? Absen. Fatimah Nur Hayati Toma. Galang Isdat Deljana Rambi. Levi Nita Nabil absen. Nur Ajija Ronasari Tilegan Barbaunan Lingkongan Rizka Indah Udami Rizky Indri Udami Darina Ritoma Dua Agameon Zainatul Hasanah. Berarti apa orang yang hadir ya? Ya Pak. Jadi ada pun materi kita pada hari ini adalah mengenai pemanasan global. Jadi anak-anak sekarang perhatikan di depan. Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari itu ada dua. Yang pertama, di mana peserta didik diharapkan dapat memahami tentang pemanasan global dan dampak buruk bagi kehidupan. Adapun yang kedua,
peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global dan merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan pemanasan global. Oke, sebelum kita lanjut materi kita, Bapak ingin menanyakan satu pertanyaan. Di mana yang pertama, pernahkah kalian mendengar tentang cuaca yang ekstrim? Pernah? Berarti apa yang dicoba? Baru yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemanasan global itu? Ayo, kira-kira kalau menurut bagi kamu apa itu? Kenapa terjadi itu cuaca yang ekstrim seperti badai, banjir atau kekeringan? Akibat apa itu? Apalagi zaman sekarang ini kan sering hujan, banjir. Diakibatkan apa itu kira-kira? Apa penyebabnya? Apa? Memang udah sembarangan. Jadi yang ketiga itu apa itu? Apa saja dampak pemanasan global bagi kehidupan manusia dan lingkungan? Ribet kan? Kalau tiap hari banjir, longsor, ujung-ujungnya kita sudah tidak lalu. Dah paham sampai situ? Oke. Sekarang kita lanjut lebih dalam lagi. Sekarang perhatikan layar di depan. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat ini kita mungkin tidak nyaman dalam ruangan yang tidak disertai alat pendingin seperti kipas angin atau AC. Di luar ruangan kita juga sering merasakan udara panas sehingga kita tidak betah berlama-lama di luar. Hal-hal yang kita rasakan tadi merupakan dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam yang dikenal dengan efek rumah kaca. Jadi di video ini kita akan belajar tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Simak terus videonya ya. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah rumah kaca. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan rumah kaca? Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari bahan kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah, sehingga suhu di dalam rumah kaca tersebut relatif tetap hangat. Nah, prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu, pertama, seperti yang kita tahu, atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas di letusan gunung api. Gas metana didominasi oleh kegiatan pertanian dan peternakan, produksi dan transportasi batu bara, gas alam dan minyak bumi, pembusukan sampah, dan pembakaran biomasa. Gas nitrogen oksida berasal dari air, retrieve energy, merupakan proses menghemat energi dalam proses produksi. Dan teman-teman, itulah keseluruhan pembahasan kita mengenai efek rumah kaca. Setelah kalian mengamati dan menyimak video yang bapak sajikan, sekarang coba kamu kerjakan dengan PD bagi kelompoknya. Mari bapak menyajikan
perhatikan di situ kamu tuliskan namanya ya. Nama, kelas, nomor. Ya, sambil dibuka ambrenya bisa untuk menyelesaikan tugasnya. Tulis nama-nama kelompoknya ya. Kelompok berapa? Coba ya, Bek. Oke, Bapak tunggu 20 menit ya. Kelompok apa dulu? Ya, kelompok apa dipersilakan? Nah, kelompok apa? Ini nomor berapa ya, Kak? Oh, kelompok 5 maksudnya. Karena orang itu lalu pasukannya. Kan 5 orang ini kan? Ya, Pak.
Saya bernama Dewi, moderator untuk membuat buku kajian. Dona sebagai pembaca dan si Agenda sebagai penjawab dari dua teman yang lain itu si Tua dan si Malon sebagai Dona. Madonna kali persilakan. Satu, apa saja yang termasuk dalam satu kaca? Dan siapa yang paling bertanggung jawab untuk terjadinya efek rumah kaca? Efek yang termasuk dalam rumah kaca sebenarnya adalah uap air dan karbon dioksida yang keluar. Rumah kaca yang meningkatkan kandungan enak di manusia adalah tanah tidak apa sebagai akida dan merokok dan kecil. Dua, mengapa usaha organisasi utama global? Usaha organisasi utama global dapat menilai karbon dioksida. Pemecahnya melalui proses efektif dan menyiram karbon di karbon sehingga dengan menanam lebih banyak dan udara ekonomi yang akan mengurangi karbon dioksida kaca dan atmosfer. Tiga, bagaimana pengaruh pemanasan global terhadap kesehatan manusia? Pengaruh pemanasan global terhadap kesehatan manusia adalah dengan meningkatnya suhu daerah subtropis, memungkinkan perkembangan patogen di daerah tersebut, penyakit dengan vektor seperti demam berdarah dan malaria, juga mengalami perluasan wilayah lepas serangan dan durasi penularan yang lebih lama. Selain itu, kenaikan suhu global telah memicu adanya penyakit yang berkaitan dengan panas dan kematian seperti stres, stroke, dan gangguan kardiovaskular. Jadi pemanasan global sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. 4. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah meningkatnya suhu permukaan bumi akibat peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, tolong mulai. Ada yang bertanya? Bagaimana pengaruh pemanasan global terhadap kesehatan manusia? Bagaimana pengaruh pemanasan global terhadap kesehatan manusia? Menarik pemanasan global terhadap kesehatan manusia itu dengan meningkatnya suhu daerah subtropis, memungkinkan perkembangan patogen di sekitar daerah tersebut, penyakit dengan vektor seperti demam berdarah dan malaria, juga mengalami perluasan wilayah lokasi serangan dan penularan yang lebih lama. Jadi perubahan yang suhu global dalam memicu banyaknya penyakit yang berkaitan dengan panas seperti stres. Dampak terhadap lingkungan. Kenaikan permukaan laut menyebabkan banjir di daerah pesisir. Perubahan pola cuaca menyebabkan kekeringan banjir dan badai yang lebih ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan kepunahan massa spesies dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencairan es di kutub menyebabkan kenaikan permukaan laut dan perubahan habitat flora fauna. Perubahan curah hujan menyebabkan kekeringan di beberapa daerah dan banjir di daerah lain. Perubahan kualitas air menyebabkan pencemaran air dan kerusakan terumbu karang. Dampak terhadap kehidupan manusia. Dampak terhadap kesehatan meningkatkan risiko panas seperti stroke dan memperburuk penyakit pernafasan dan alergi. Kerugian ekonomi. Dampak pemanasan global seperti kerusakan akibat cuaca ekstrim dan penurunan hasil panen dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Krisis air. Kekeringan yang berkepanjangan dapat menyebabkan krisis air di beberapa daerah. Kerawanan pangan. Kekeringan dan banjir dapat mengganggu produksi pertanian dan menyebabkan kerawanan pangan. Migrasi. Dampak pemanasan global seperti kenaikan permukaan laut dan bencana alam dapat menyebabkan migrasi penduduk.
konflik, dikurangi sumber daya alam dapat menyebabkan konflik antar negara. Oke, Pak. Sudah. Ada yang ditanyakan? Ada yang tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 5 sudah kelompok 5 tampil. Kelompok berapa yang kamu tunjukkan tentang? Sudah kamu bilang. Pasal global bagi kepentingan manusia dan lingkungan dan memberikan beberapa contoh dampak pemanasan global di Indonesia. Dampak kepada global bagi manusia dan lingkungan. Dampak terhadap lingkungan yaitu kenaikan permukaan laut, perubahan cuaca, perubahan iklim, penjara es kutub, perubahan curah hujan, perubahan kualitas air. Dampak terhadap manusia, dampak terhadap kesehatan, kerugian ekonomi, krisis air, kerawanan pangan, migrasi konflik. Beberapa contoh dampak global di Indonesia: kenaikan permukaan laut, kekeringan, bencana alam, gangguan kesehatan. Apa yang Kan saya apa saja dampak pemanasan global bagi kehidupan manusia dan lingkungan. kan kamu nggak bilang jelas. Bukan masalah kebijakan atau gimana, kan apa saja dapat pemanasan global. Bukan cuma jelaskan ekonomi. Makanya itu disingkat, bilang nggak jelaskan. Bagaimana pengaruh pemanasan global terhadap kesehatan manusia? Pengaruh pemanasan global terhadap manusia itu dengan meningkatnya suhu tropis, kemungkinan perkembangan patogen di daerah tersebut. Penyakit dengan faktor seperti demam berdarah, malaria juga mengalami perluasan wilayah akselerasi durasi penularan yang lebih lama. Selain itu, kenaikan suhu global telah memicu banyak penyakit berkaitan dengan panas dan kematian seperti stroke dan gangguan kardiovaskular. Dampak dari pemanasan global sangat besar mengaruhi terhadap kesehatan manusia. Ada ini. Udah. Ada lagi, ada takut diserang. Ada lagi. Saya nomor 5. Oke, silakan. Mengapa efek rumah kaca dianggap sebagai masalah lingkungan yang serius? Kenapa? Mengapa efek rumah kaca dianggap sebagai masalah lingkungan yang serius? Kenapa menyebabkan kerusakan? Tepat. Ambil lagi soalnya. Mengapa efek rumah kaca dianggap sebagai masalah lingkungan yang serius? Kenapa dianggap masalah yang serius? Karena yang terjadi tadi saat panas radiasi matahari masuk ke dalam ke bumi, di salah dia dimantulkan. Jadi karena ada yang rumah kaca, dia tertahan, tidak bisa keluar lagi. Jadi terlalu banyak udara panas ditahan di dalam bumi, jadinya iklim yang ada di bumi tidak terprediksi lagi seperti biasanya. Emang belum bilang? Ya, cepat. Udah, bagus. Langsung aja. Jadi demikianlah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan durasi penularan lebih lama. Selain itu, kenaikan suhu global dalam memicu banyak penyakit dan berkaitan dengan panas dan kematian seperti stres, stroke, dan gangguan kardiovaskular. Jadi pemasangan global sangat besar pengaruh
pemanasan global tidak dihentikan. Bilang bukti kamu dari dia. Dari sini mana? Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Bisa. Alah, cik dulu. Kamu dari kalau dia kamu deh. Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Akan menimbulkan asap yang sangat berbahaya. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa saja dampak pemanasan global bagi kehidupan manusia dan lingkungan? Dampak menyebabkan daerah pesisir, perubahan pola cuaca, menyebabkan kekeringan, banjir dan badai yang lebih ekstrim. Pencairan es kutub menyebabkan kenaikan permukaan laut dan perubahan habitat flora fauna. Perubahan curah hujan menyebabkan kekeringan di beberapa daerah dan banjir di daerah lain. Perubahan kualitas air menyebabkan pencemaran air dan kerusakan terumbu karang. Dampak terhadap kehidupan manusia, kesehatan, meningkatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan. Setelah kalian mendiskusikan materi pelajaran kita mengenai pemanasan global, kira-kira apa yang harus kamu tarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Pemanasan global adalah suhu rata-rata Ya, sudah dibacakan dong. Apa dong? Peningkatan suhu rata-rata bumi secara keseluruhan akibat efek rumah kaca yang diperparah oleh aktivitas manusia. Oke, mantap sekali jawabannya. Jadi penyebab aktivitas manusia menghasilkan gas rumah kaca itu disebabkan apa? Kira-kira apa itu menurut kalian? Ya, dan apa? Bacakan dong. pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, deforestasi, industri, dan pertanian. Oke, berarti penggunaan fosil, minyak, batu bara termasuk yang mempengaruhi pemanasan global, ya kan? Oke, menurut kalian solusinya untuk mengatasi itu kira-kira apa? Dari diskusi kami tadi mengenai pemanasan global, yang tahu? Yang dibacakan dulu ini. Solusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Beralih ke energi terbarukan
nurani kemanusiaan itu sangat berpengaruh ya. Oke. Jadi dampaknya itu kira-kira apa? Siapa yang bisa kira-kira? Dampak dari pemanasan global ini. Dia Rizkian. Apa Rizki? Siapa namanya? Indri. Ah, Rizki Indri. Nomor 6. Ini Pak. Hidayah. Ya, berarti sejauh ini udah paham kamu kan? Iya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, minggu depan kamu baca-baca bab selanjutnya ya. Iya, Pak. Jangan lupa pula ini, besok Bapak tanya juga ini. Deh, Oke, Pak. sebelum Bapak sudahi, Bapak ucapkan terima kasih. Berarti pembelajaran kita pada hari ini kita tutup sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi